Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa silaturahim diskusi tentang observasi kepala sekolah dan kinerja kepala sekolah. Sebelum kita mulai kita paparkan observasi ini, saya bagi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1 meaningful learning. Meaningful learning nanti akan diketuai oleh Ibu Luati ya. Baik. Saya Dwiful. Kalau Ibu Basri meaningful. Kelompok meaningful. Saya bacakan aja ya judul daripada kita tentang observasi kepala sekolah memandu perencanaan pembelajaran. Jadi di sini ada upaya memandu pertemuan perencanaan program pembelajaran berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama karena ada landasan utama ya. Landasan utama tercapainya tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu guru dan mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Sedangkan yang ketiga yaitu memastikan alokasi di mana sumber daya yang tepat untuk sebagai daya dukung pembelajaran itu sendiri. Jadi yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya bagi siswa didik kita. Lanjut dengan tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Pertama, pentolan 1 memandu pembelajaran, yaitu memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar dan terstruktur. Nah, itu yang pentolan 1. Pentolan 2 meningkatkan efektivitas, yaitu menjamin bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Yang pentolan ketiga mengoptimalkan waktu. Berikutnya tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Pertama, analisis kebutuhan, memenuhi kebutuhan dan karakteristik para peserta didik. 2. Tujuan pembelajaran, memastikan tujuan pembelajaran yang spesifik, terstruktur, dapat dicapai dan berjangka waktu. Ketiga, materi dan sumber, memilih materi yang relevan dan sumber belajar yang mendukung. Jadi harus sejalan ya dengan apa yang ada di lingkungan tersebut. Berikutnya tentang analisis kebutuhan peserta didik. Ini sangat penting juga. Artinya diidentifikasi ya. Mengidentifikasi kebutuhan karakteristik peserta didik. Begitu juga sangat penting lagi menganalisis data yang terkumpul untuk menentukan kebutuhan. Ketiga, penyelesaian perencanaan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi harus kita rencanakan ya supaya pembelajaran yang kita sampaikan pada anak didik kita cepat dipahami dan terarah. Berikutnya tentang penentuan tujuan pembelajaran. Pertama ada kognitifnya ya, artinya tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman ya, pengetahuan dan pemahaman. Begitu pula dengan afektif ya, afektif yang bertujuan untuk tujuan yang berkaitan dengan sikap, nilai dan emosi ya, dan emosi siswa tersebut ya.
Begitu pula dengan psikomotorik, ya. Psikomotorik itu tujuannya yang berkaitan dengan keterampilan, ya, kemampuan motor penggerak, ya. Jadi sebagai keterampilan daripada siswa didik kita. Berikutnya ada pemilihan materi dan sumber belajar. Materi dan sumber belajar yang dipilih harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Berikutnya akurasi, ya. Akurasi itu memastikan materi yang dipilih akurat atau yang terkini, ya, yang terbaru, yang terkini, yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Aksesibilitas, ya, itu memastikan sumber belajar mudah diakses oleh peserta didik, mudah diakses, ya. Berikutnya tentang pemilihan strategi atau metode, metode dan teknik pembelajaran. Nah, jadi untuk tujuan daripada strategi ini supaya apa yang kita sampaikan anak-anak cepat mengerti, ya. Kalau sudah ada metode, teknik pembelajarannya, strateginya, insya Allah anak-anak akan cepat mengerti tentang apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti strategi 1, inquiry, pembelajaran berbasis masalah. 3, pembelajaran berbasis proyek. 4, pembelajaran tentang kooperatif. Kalau metode termasuk metode diskusi, metode presentasi. Berikutnya tentang pengorganisasian, ya. Perlu pengorganisasian tentang pengelompokan, tentang pembuatan jadwal, pembuatan ruang kelompok dan sebagainya. Diskusi, presentasi, ya. Nah, itu metode. Sedangkan tekniknya, ya, ada teknik tanya jawab, ada teknik simulasi, ya, latihan, dan jadi itu tentang pemilihan strategi atau metode dan teknik pembelajaran, ya. Tujuan daripada ini semua untuk memudahkan guru untuk menyampaikan materi yang disampaikan oleh. 2, tentang urutan itu menentukan urutan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan logika. Lanjut dengan apa yang dimaksud dengan modul ajar. Jadi yang pertama, ya, modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti EPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi di situ para pendidik yang memiliki kebebasan atau keleluasan untuk membuat sendiri, ya, memilih dan memodifikasi, ya, modifikasinya modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks. Pendidik memiliki keleluasan untuk mengembangkan modul ajar. Berikutnya tentang asesmen penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala, ya, untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang proses belajar mengajar. Sedangkan asesmen sumatif bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa pada akhir suatu periode atau program. 3, tindak lanjut bisa dilakukan dengan melakukan umpan balik maupun intervensi. 4, guru dapat menyiapkan
berbagai rubrik tentang catatan anekdot ya, catatan anekdot ataupun lembar checklist ya. Kalau formatif itu bisa dilakukan pada saat pembelajaran berakhir. Di awal, Ya, tengah, di akhir. ya, pernah di akhir, pernah di awal. Proses pembelajaran. Proses pada saat proses pembelajaran. Kalau sumatif itu akhir ya, akhir semester ya, akhir bisa dilakukan 3 bulan sekali, bisa dilakukan 6 bulan sekali ya, per semester. Terima kasih yang bisa yang sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bisa ibu bapak untuk kita saling mengisi ya, saling berkomunikasi untuk tentang memandu perencanaan pembelajaran, upaya memandu pertemuan perencanaan program pembelajaran berbasis data untuk meningkatkan kualitas